Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Yang terhormat, Dewan Juri Lomba Debat Bahasa Indonesia, serta sahabat berpikir saya, peserta Lomba Debat Bahasa Indonesia di seluruh Indonesia yang saya banggakan, khususnya Provinsi Kalimantan Utara. Perkenalkan, nama saya Winardian Wahyu Pratama, perwakilan SMA Negeri 3 Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. Saya menyetujui mosi perdebatan pada pagi hari ini yang menyatakan bahwa Dewan ini menyesalkan masuknya e-sport sebagai cabang olahraga di Olimpiade. Sebelum saya melanjutkan argumentasi saya, izinkan saya menyampaikan pengertian mengenai kata-kata penting yang ada mosi perdebatan kita pada pagi hari ini. Yang pertama adalah e-sport. E-sport memiliki arti yaitu jenis game yang dapat dikategorikan dalam olahraga. Contohnya seperti permainan daring PUBG, Dota 2, dan Mobile Legends. Selanjutnya adalah Olimpiade. Olimpiade memiliki arti berupa ajang olahraga internasional 4 tahun sekali. Ia mempertandingkan olahraga musim panas dan musim dingin yang diikuti oleh seluruh atlet dari dunia. Saya menyatakan kesetujuan saya terhadap mosi perdebatan pada pagi hari ini. Karena menurut TAP MPR nomor 7 garis miring MPR garis miring 2001 tentang visi Indonesia masa depan, memang sudah menuliskan tentang penggunaan teknologi. Namun yang perlu digarisbawahi adalah Indonesia masih belum mampu memasukkan e-sport sebagai cabang olahraga dikarenakan Indonesia tidak memiliki ahli atau profesional dalam bidang ini. Selanjutnya adalah tidak meratanya sarana infrastruktur berupa jaringan. Bisa kita lihat bersama bahwa kualitas jaringan di Pulau Jawa dan Pulau Sumatera itu lebih baik dibandingkan dengan kualitas jaringan di Indonesia bagian timur. Padahal e-sport sendiri adalah permainan yang berbasis teknologi yang kunci utamanya adalah membutuhkan jaringan. Sedangkan Indonesia masih belum memiliki jaringan yang memadai. Oleh karena itu tidak bisa kita memasukkan e-sport ke dalam cabang olahraga. Selanjutnya, permainan e-sport ini masih banyak menimbulkan perdebatan dari golongan tua dan golongan milenial. Golongan milenial menganggap bahwa permainan e-sport adalah salah satu modernisasi yang harus disambut dengan baik, sedangkan golongan tua menganggap bahwa e-sport ini adalah salah satu pembodohan generasi. Generasi yang dimaksud adalah generasi muda Indonesia, seperti anak SD, anak SMP, dan anak SMA. Banyak sekali generasi muda saat ini yang memainkan permainan e-sport karena terinfeksi atau tercemar dari media sosial yang menggaung-gaungkan mengenai e-sport ini. Kita tidak bisa menampik bahwa muncul prestasi-prestasi baru dalam bidang e-sport ini. Namun yang perlu digarisbawahi dan perlu kita lihat ke belakang bahwa banyak sekali korban-korban dari permainan e-sport ini. Banyak generasi muda Indonesia tidak fokus pembelajaran, mereka lebih fokus bermain game seperti PUBG, Dota 2, dan Mobile Legends. Apalagi saat ini, di situasi pandemi seperti ini, kita sekolah sedang melaksanakan proses pembelajaran daring, dan kebanyakan dari mereka hanya berfokus bermain game karena merasa mereka memiliki waktu yang luang. Padahal proses pembelajaran itu sangat penting bagi generasi muda di Indonesia. Selain itu juga, karena mereka terlalu sering bermain, mereka tidak memiliki fokus terhadap yang lain, sehingga ini sangat mengganggu sekali psikologis mereka. Karena sering melihat adegan kekerasan yang ditakutkan ini akan membawa dampak buruk terhadap psikologis mereka. Selain itu juga, banyak sekali cabang olahraga dalam permainan Olimpiade ini. Tapi kenapa yang digaungkan hanya e-sport saja? Kita membutuhkan generasi penerus bangsa. Kita membutuhkan generasi penerus seperti untuk Ibu Susi Susanti, Jonathan Christie yang telah mengharumkan nama Indonesia melalui cabang olahraga lainnya. Sejujurnya itu yang perlu kita cari, itu yang perlu kita gali lagi. Generasi muda Indonesia harus bisa mempertahankan nama Indonesia agar tidak tergantikan oleh negara lain. Oleh karena itu, setelah saya sampaikan alasan dan argumen saya menyatakan menyetujui mosi perdebatan pada pagi hari ini.
Saya juga menyarankan kepada pemerintah, apabila ingin memasukkan e-sport ke dalam cabang olahraga, hendaknya untuk meriset terlebih dahulu, melihat dampak baik dan dampak buruk dari permainan ini. Kemudian kita juga harus menyiapkan infrastruktur yang memadai. Kita membutuhkan ahli dan profesional serta organisasi untuk menampung e-sport ini. Selain itu juga pemerintah hendaknya juga harus mengecek kesehatan para atlet. Cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya.